Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin adalah sebutan untuk makhluk yang secara umum tercipta dari api, sedangkan manusia asal-muasalnya tercipta dari tanah. Walaupun berbeda dengan asal-usul penciptaannya, jin dan manusia memiliki kesamaan di dunianya. Masing-masing salah satunya adalah jin juga melakukan perkawinan. Jin sebagai makhluk ciptaan Allah juga berkembang biak dengan kawin sesama bangsanya. Seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 72, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafa. Allah menjanjikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Namun bagaimana jika terjadi sesuatu penyimpangan dengan kawinnya dua makhluk dari bangsa yang berbeda antara manusia dengan bangsa jin? Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah tentang perkawinan seseorang laki-laki yang bernama Syahrul dengan wanita dari bangsa jin Islam. Sebelum kami memulai kisahnya, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk mensubscribe channel ini bagi yang belum mensubscribe-nya dan like video ini bagi yang suka dengan konten kami. Tanpa berlama-lama bercincong-cincong di awal, mari kita langsung menuju ke ceritanya. Nak, makan dulu. Kamu belum makan dari tadi pagi, ucap ibunya Syahrul dari luar kamarnya. Iya bu, Syahrul belum lapar, jawab Syahrul. Syahrul adalah seorang pemuda berusia 30 tahun, anak dari Pak Gunawan dan Bu Nadia. Mereka tinggal di sebuah rumah dinas di perkebunan karet milik salah satu BUMN di daerah Kalimantan Tengah. Pak Gunawan telah ditugaskan di situ selama 12 tahun sejak Syahrul lulus SMA. Adik Syahrul yang bernama Santi lahir di situ dan sekarang sudah kelas 5 SD. Biarin aja tuh anak, gak usah diberi makan. Kalau lapar juga nanti makan sendiri, ucap Pak Gunawan. Pak Gunawan dan Syahrul baru tadi pagi habis berdebat cukup keras. Syahrul yang usianya sudah mau lewat 30 tahun ini belum mau menikah. Bahkan saat akan dijodohkan salah satu anak teman kantor ayahnya itu, dia menolak. Sebenarnya saat Syahrul kuliah sampai kerja dia sudah punya pacar. Namun entah kenapa 3 bulan lalu tiba-tiba pacarnya itu memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan itu. Padahal Syahrul sudah mau melamarnya, dia pun sudah membelikan sebuah rumah sederhana yang tak jauh dari rumah dinas ayah. Dan yang bikin dia terkejut adalah sebulan setelah putus, Syahrul mendapati berita yang sangat menyakitkan kalau mantan pacarnya itu dilamar oleh sahabatnya sendiri. Semenjak itulah Syahrul berubah, dia jadi pendiam. Di tempat kerja pun dia cenderung mudah emosi. Teman-temannya tidak ada yang berani menegurnya karena di kantor Syahrul punya jabatan yang cukup tinggi. Pokoknya ayah tidak mau tahu, kamu harus datang ke rumah teman ayah. Ayah sudah janji sama dia buat mempertemukan kamu dengan anaknya, ucap ayahnya dengan nada cukup keras. Halah, aku tidak peduli, ayah tidak usah mencampuri urusanku. Aku sudah besar, aku bisa mencari calon istriku sendiri, jawab Syahrul yang mengambil kunci mobilnya dan langsung pergi. Malam itu Syahrul memutuskan untuk tidur di rumah yang baru dibelinya. Sudah 2 bulan Syahrul tidak pulang ke rumahnya. Setiap hari Bu Nadia mengantarkan makanan ke rumah Syahrul. Kadang sesekali dia juga menyuruh Santi untuk mengantarkannya sepulang sekolah. Setelah 3 bulan tidak pulang, Bu Nadia merasa ada yang berbeda dengan Syahrul. Dia terlihat lebih ceria. Rumah yang biasanya berantakan saat dia tinggal kerja sekarang jadi lebih rapi. Syahrul pun sudah mau sesekali pulang ke rumah ayahnya walaupun hanya sekedar membelikan rokok kereta kesukaan ayahnya. Di kantor pun teman-temannya juga heran kenapa perubahan Syahrul. Nak, kamu kok sekarang beda? Kamu jadi lebih ceria, kamu udah punya pacar baru ya? Tanya ibunya sambil tersenyum. Belum bu, ibu tenang aja. Nanti kalau waktunya Syahrul juga akan menikah. Nanti akan aku kenalin ke ayah dan ibu, jawab Syahrul. Ayahnya yang mendengar itu dari ruang tamu pun merasa lega. Sudah ada perubahan dalam diri anak laki-lakinya itu.
Nyari istri yang cantik ya bang? Biar ada yang ngajarin Santi ke salon, saut adiknya. Kamu kan masih kecil, ngapain udah mau main ke salon? Jawab Syahrul sambil mengelus rambut adiknya. Namun sungguh sangat disayangkan kebahagiaan orang tua Syahrul dan adiknya ini tidak berlangsung lama. Syahrul tiba-tiba sakit dan pingsan saat di kantor, sehingga harus membuatnya dirawat intensif di rumah sakit. Dia koma. Ternyata dia mengidap kanker otak. Selama ini dia menyembunyikan semua itu dari keluarganya. Yang tahu dengan penyakitnya hanya si mantan pacarnya itu. Hanya 2 hari setelah Syahrul dirawat, Syahrul akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Bu Nadia pun terpukul dengan hal yang menimpa anak laki-lakinya itu. Sebelum dimakamkan, Syahrul disemayamkan di rumah yang baru dibeli Syahrul. Santi adiknya selalu menangis kalau mengingat kakaknya. Pak, jangan lupa dinyalakan lilin dan dikasih jajan di kamar biasanya nak Syahrul tidur ya, ucap salah seorang tetua di daerah itu. Pak Gunawan pun hanya menuruti apa yang sudah biasa menjadi adat di daerah tersebut. Setelah melakukannya, Pak Gunawan lalu menutup rapat kamar Syahrul. Setelah dimakamkannya Syahrul, Bu Nadia yang masuk ke kamar anaknya itu kaget. Dia mendapati lilin yang ditaruh Pak Gunawan itu telah mati dan jajan pasar yang ditaruh di nampan itu jatuh berserakan. Bu Nadia langsung memanggil suaminya dan langsung membereskannya. Hal aneh pun tiba-tiba terjadi. Mainan action figure superhero koleksi Syahrul yang dia simpan rapi di sebuah lemari kaca tiba-tiba terlempar dan berserakan. Pak Gunawan dan Bu Nadia yang melihat langsung kejadian itu hanya bisa mengucapkan istighfar. Mereka segera keluar dan mengunci rapat-rapat. Tidak apa-apa Bu, itu rohnya Syahrul yang masih belum meninggalkan tempat ini sebelum 7 harinya, jawab tetua di daerah situ. Setelah 7 hari diadakannya tahlilan di rumah Syahrul, Bu Nadia pun memutuskan untuk mengosongkan rumah tersebut. Hingga akhirnya setelah 2 bulan, ada seorang keluarga yang mau mengontraknya. Mas Rudi, ini kuncinya. Nanti kalau ada kendala air atau apapun bilang aja ya. Silakan ditempati, ucap Bu Nadia. Iya Bu, terima kasih, ucap Rudi. Rudi beserta istri dan 1 anaknya memilih mengontrak di situ karena dipandang tidak terlalu jauh dari tempat dia bekerja. Rudi bekerja sebagai pemborong di sebuah proyek gudang di daerah tersebut. Di malam pertama mereka tinggal di situ tidak terjadi apa-apa. Di hari kedua sekitar jam 1 malam, Rudi baru pulang lembur. Dia membawa sebotol minuman beralkohol yang baru dibelinya tadi. Niatnya setelah dia mandi, dia mau meminum sedikit di teras rumah untuk menghangatkan tubuhnya dan sebagai jamu. Namun saat dia minum baru 1 gelas kecil, tiba-tiba ada seekor kucing hitam yang melompat dari samping yang membuat botol minuman dari kaca itu jatuh dan pecah. Kucing sialan, ucap Rudi sambil melemparkan batu ke arah kucing hitam itu. Kena kau. Walaupun lemparan Rudi berhasil mengenainya, namun kucing itu seolah tidak kesakitan. Kucing itu balas menatap ke arah Rudi yang justru membuatnya ketakutan dan langsung berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci. Keesokan harinya, istrinya Rudi heran dengan kondisi botol pecah di teras rumah. Namun Rudi cuma bilang kalau dia tidak sengaja menumpahkannya. Setelah membersihkan botol pecah itu, istri Rudi pun kembali ke dapur. Setelah selesai mencuci piring, dia berniat untuk mandi setelah suaminya berangkat kerja. Sebelum mandi, dia melepas dan membuang pembalut yang berlumuran darah mens langsung ke tempat sampah di pojokan tanpa terlebih dulu mencuci pembalut itu dari darah. Singkat cerita, saat dia sedang tidur siang, dia bermimpi didatangi sesosok makhluk berwujud perempuan dengan rok berwarna hitam dan baju bermotif bunga-bunga yang langsung mencekiknya. Perempuan yang berwajah pucat itu mencekiknya dengan sangat keras hingga dia susah bernafas. Tiba-tiba makhluk itu membuka mulutnya yang hitam dan keluarlah pembalut yang berlumuran darah jatuh di atas mukanya. Dan dia pun langsung terbangun dari mimpinya. Dia pun ngos-ngosan dan mencoba mengatur nafas.
Baru kali ini dia mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Kok leherku basah ya? Ucap dia saat diraba dan dilihatnya pembalut berlumuran darah yang dia buang tadi di tempat sampah. Entah dia beranjak dari tempat tidur sambil meraih anaknya dan langsung berlari keluar rumah. Di saat dia membuka pintu, kebetulan Rudy suaminya baru pulang untuk makan siang di rumah. Melihat sang istri yang pucat dan ketakutan di pelukannya itu, dia pun khawatir. Istrinya pun menangis dan menceritakan kejadian yang tidak masuk akal yang baru saja dia alami. Istrinya tidak mau masuk ke rumah dan meminta pindah dari rumah itu saat itu juga. Rudy dan istrinya langsung naik mobil dan pergi ke rumah Bu Nadia. Rudy dan keluarga tidak tahan dan merasa diteror oleh makhluk gaib yang menghuni rumah tersebut. Akhirnya Bu Nadia pun mengembalikan uang kontrakannya. Setelah kejadian itu, Bu Nadia tidak lagi mengontrakkan rumah itu untuk sementara. Hanya tiap sore dan pagi dia atau Santi bergantian menghidupkan lampu rumah Syahrul supaya terkesan lebih terang. Tanpa sepengetahuan Bu Nadia dan keluarga, tetangga pun kasak kusuk dengan gosip kalau sering melihat penampakan seorang wanita bergaun hitam duduk di kursi teras rumah tersebut. Penampakan itu biasanya terjadi setelah pukul 10 malam. Yang pertama melihatnya adalah abang tukang nasi goreng yang biasa lewat di rumahnya Syahrul. Pertama kali bang nasi goreng itu melihatnya, dia tidak berpikir negatif. Dia berpikir wanita itu adalah orang yang baru mengontrak rumah tersebut. Namun saat disapa, wanita itu hanya diam. Di kedua kalinya, saat dia mau balik pulang sambil mendorong gerobak, "Bang," siapa ya yang memanggil batinnya? "Bang, beli nasi goreng 10," ucap perempuan yang duduk di depan rumah Syahrul. "Oh iya bu, pedas semuanya?" tanya abang nasi goreng. "Pedas satu aja, sisanya tidak pedas," jawab perempuan itu. "Banget ya belinya?" "Alhamdulillah rezeki nomplok," batin si abang nasi goreng. "Bang, ayamnya dari saya ya, saya sudah punya ayam sendiri," ucap perempuan itu yang sudah membawa baskom yang masih tertutup. "Oh iya, baik bu," ucap abang nasi goreng. Namun saat abangnya membuka tutup baskom itu, dia pun kaget. Di dalamnya berisi puluhan kepala ayam yang berdarah dengan bulunya berwarna hitam. Sontak, abang nasi goreng itu pun kaget dan langsung melempar baskom itu. "Kenapa bang dilempar?" Saat dia menoleh ke arah si perempuan itu, dia pun kaget. Perempuan yang sebelumnya terlihat normal seperti ibu-ibu biasanya itu, sekarang berubah menjadi seorang perempuan berwajah pucat, dengan senyum menyeringai di antara gigi-giginya yang berwarna hitam darah. Bang nasi goreng itu pun sontak berlarian meninggalkan gerobaknya. Dia pun berlari menuju di mana di situ ada 3 orang bapak-bapak yang sedang berjaga. Saat dia dan bapak-bapak itu mengantarkan kembali dia ke gerobaknya, perempuan berwajah pucat itu sudah tidak ada. Dia pun segera pamit dengan bapak-bapak yang berjaga dan langsung mendorong gerobaknya pergi. Kejadian itu pun akhirnya sampai di telinga Pak Gunawan. Mereka pun memutuskan mengadakan pengajian di rumah itu dan memanggil seorang ustadz. Ustadz itu bernama Pak Dahlan. Beliau biasanya dipanggil untuk mengisi jika ada kegiatan keagamaan di kantor Pak Gunawan. Setelah selesai pengajian, Pak Gunawan pun mengobrol dengan Pak Dahlan dan Mas Kuncoro, salah satu petugas keamanan yang pernah menolong abang nasi goreng beberapa hari yang lalu. Setelah Mas Kuncoro menceritakan apa yang dialami abang nasi goreng itu, Pak Dahlan pun terdiam lalu mengambil tasbih yang di dalam sakunya. "Pak Gunawan, di rumah ini ada sosok makhluk yang menghuni. Mereka dari bangsa jin muslim. Mereka tidak jahat," ucap Pak Dahlan. "Jin muslim? Terus kenapa jin muslim mengganggu orang-orang di sekitar sini, Pak?" saut Bu Nadia yang ikut mendengarkan. "Mas Kuncoro mau saya jadikan perantara. Nanti makhluk itu akan masuk ke tubuh Mas Kuncoro supaya kita bisa berkomunikasi dengan mereka," tanya Pak Dahlan ke Mas Kuncoro. "Kalau nggak bahaya sih tidak apa-apa Pak, silakan saja," jawab Mas Kuncoro.
Pak Ustadz Dahlan pun menyuruh Mas Kuncoro untuk memejamkan mata sambil beliau mengucapkan bacaan-bacaan tertentu di telinga Mas Kuncoro. "Assalamualaikum," tanya Pak Ustadz. "Waalaikumsalam," jawab Mas Kuncoro dengan suara perempuan. "Kamu namanya siapa? Apa kamu yang tinggal di rumah ini?" tanya Pak Dahlan. "Nama saya Zumaroh, Pak Ustadz. Saya adalah istri dari Bang Sahrul," jawab makhluk itu. Pak Gunawan dan Bu Nadia yang mendengar itu pun merasa kaget. "Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong," saut Pak Gunawan yang merasa emosi dengan perkataan makhluk yang memperkenalkan dirinya bernama Zumaroh itu. "Sabar Pak Gunawan, kita dengarkan dulu ceritanya," ucap Pak Dahlan. Akhirnya Zumaroh pun menceritakan dari awal sejak kapan dia bertemu dengan Bang Sahrul. Saat Bang Sahrul pulang dari rumah ayahnya setelah berantem, Bang Sahrul mencoba melakukan bunuh diri. Dia ambil tali tambang yang tersimpan di dapur lalu mengaitkannya di atas pintu. Dia merasa frustasi karena tekanan dari sang ayah dan kesedihan mendalam setelah ditinggalkan menikah oleh orang yang dia cintai. Namun saat dia mau melakukannya, Zumaroh pun muncul. Dia menjelma menjadi sosok perempuan berwajah pucat dengan darah keluar dari mulutnya. Sahrul yang melihat itu pun sontak kaget dan turun dari kursi yang sudah dia naiki. Sahrul tidak takut, dia hanya kaget tiba-tiba ada makhluk yang menyeramkan yang keluar menembus plafon rumahnya. Sahrul lantas mengambil sebuah parang yang tersimpan di balik pintu lalu menantang makhluk itu. Zumaroh yang merasa aneh dengan keberanian Bang Sahrul pun lantas mengajaknya bicara. Dia menjelaskan kalau perbuatan gantung diri yang akan dilakukan adalah perbuatan yang dilaknat oleh agama. Perlahan sosok Zumaroh berubah menjadi wujud seorang wanita cantik berkulit putih, memakai rok berwarna hitam dan baju bermotif bunga. Sahrul yang melihatnya pun mengendorkan pertahanannya. Sejak saat itu Zumaroh sering muncul di kaca jendela rumah Bang Sahrul saat Bang Sahrul pulang kerja. Sahrul bukannya merasa takut, malah justru merasa ada yang menemaninya di rumah itu. Salah satu alasannya karena Zumaroh selalu menampakkan dirinya dalam wujud wanita cantik. Beberapa kali Zumaroh muncul di dalam mimpi Bang Sahrul. Yang tidak terduga mereka pun saling ada ketertarikan dan rasa suka. Mereka pun akhirnya melakukan sebuah pernikahan yang disaksikan oleh bangsa jin muslim lainnya. Setelah itu Zumaroh selalu muncul di dunia nyata Sahrul yang tak terduga dan membuat Pak Gunawan dan Bu Nadia tambah terkejut adalah di pernikahan mereka yang baru 2 bulan itu Zumaroh dan Sahrul telah mempunyai 8 orang anak. "Kamu jangan menipu kami ya," bentak Pak Gunawan setelah mendengar apa yang diceritakan Zumaroh yang masih berada dalam tubuh Mas Kuncoro. "Kalau Bapak tidak percaya, silahkan lihat sendiri," jawab Zumaroh yang tiba-tiba pintu kamar Sahrul terbuka sendiri. Di sana terlihat 8 sosok anak kecil sedang duduk dan bermain di tempat tidur Sahrul. "Terus, di mana Sahrul sekarang? Apa setelah anakku meninggal dia ikut di duniamu?" tanya Bu Nadia sambil menangis. "Tidak Bu, Bang Sahrul telah kembali ke Allah," jawab Zumaroh. "Kami menempati rumah ini karena ini rumah suami saya. Saya juga merasa sangat kehilangan seperti apa yang dirasakan ibu dan bapak," lanjut Zumaroh. Lalu Zumaroh juga menceritakan kalau yang mengganggu Rudi dan istrinya adalah dia. Zumaroh tidak mau rumah ini dikotori oleh orang-orang yang suka minum alkohol. Dia juga memperingatkan istri Rudi supaya membersihkan dahulu pembalut bekas darah sebelum dibuang, karena hal itu akan membuat para jin kafir berdatangan untuk memakannya. Dan Zumaroh juga yang menakuti abang tukang nasi goreng, karena dia pernah kencing di depan rumah Sahrul tanpa membersihkan diri, padahal dia itu jualan makanan. Itu alasan Zumaroh mengganggunya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Zumaroh telah memperingatkan kami. Bagaimanapun, manusia dan jin itu hidup berdampingan.
Namun pernikahan kamu dengan Syahrul itu suatu kesalahan. Allah telah melarang itu seperti yang telah disebutkannya dalam Al-Quran. Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, menjadi bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik, ucap Pak Dahlan. Iya Pak Ustadz, saya minta maaf, jawab Zumaroh. Pak Ustadz pun mengeluarkan Zumaroh dari tubuh Mas Kuncoro. Setelah itu Zumaroh pun sudah tidak pernah muncul lagi mengganggu warga sekitar. Rumah Bang Syahrul pun kembali dikontrakkan, sekarang ditempati oleh teman Pak Gunawan yang baru saja pindah penempatan ke Kalimantan Tengah. Zumaroh tidak pergi, dia masih tinggal di situ bersama ke-8 anaknya. Cerita pun selesai.